Tosan Aji sebagai warisan budaya itu perlu dihargai secara proporsional. Kita sebagai pewaris alias generasi penerus perlu terbuka terhadap segala warisan nenek moyang, baik itu yang berwujud benda maupun ungkapan kata ataupun filsafatnya. Kitab Negara Kertagama, yakni Kitab Undang-Undang Dasar Kerajaan Majapahit, karya besar empu kerajaan itu sudah menyiratkan adanya ilmu sakala dan ilmu niskala. Sakala adalah ilmu alam seperti fisika yang terlihat, sementara niskala adalah metafisika yang tidak terlihat. Pengetahuan yang metafisis kerap dipahami keliru sehingga menjadikan masyarakat menjauhinya. Demikian pula takhayul yang menyertainya menjadikan ilmu yang sudah dicapai oleh nenek moyang itu menjadi tabu dan saru untuk dibicarakan. Bisa jadi kekuatan-kekuatan alam yang ada, sebagai contoh jelas itu adalah aliran listrik. Daya yang ada bisa terwujud apabila ada media seperti kawat, lampu, dan lain sebagainya. Nah, barangkali kekuatan alam niskala yang tak terlihat oleh mata bisa diwujudkan melalui media. Dan media itu nenek moyang sering sebut dengan ubu rampe atau syarat khusus yang menyertainya. Yang oleh orang yang mengatakan bahwa dirinya modern itu menyebutnya sebagai sesaji yang harus dijauhi. Sayangnya karena ulah dan rekayasa siapa, entah kami tidak tahu. Akhirnya pengertian akan ilmu niskala itu perlahan-lahan akan menyirna. Orang kemudian hanya memahami ilmu yang kasat mata, sedangkan yang tak kasat mata dianggap klenik. Padahal nganu. Weslah, daripada ngomyang terus untuk keprihatinan hati kami, kali ini saya babarkan pusaka dengan tangguh yang erat sekali dengan niskalanya. Jangan kemana-mana. Busananya gayaman Surakarta dengan kayu timoho pelet milang sapi. Dipadukan dengan pendok blewah tatah bahan kuningan yang cukup tebal, yang membuat prejengannya begitu nampak halus, yahut, dan pastinya ndudut ati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur sinom pamor ngulit semongko tangguh Madiun sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp3.222.000. Sinom itu artinya daun pohon asem yang masih muda atau rambut yang berada di dahi. Ia begitu halus dan sangat lembut sekali. Sifatnya memang masih enom, selayaknya anak kecil yang baru mencari dunianya. Seyogyanya jika terhubung dengan orang lain itu memang harus ramah, murah senyum, halus, dan harus menghargainya. Tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga bisa mendengar sehingga membuat orang yang dalam berinteraksi kepada kita itu menjadi kesemsem dan membuka pintu rezeki untuk kedepannya. Sedangkan tangguh keris Madiun itu seperti halnya tangguh Ngadiboyo, Mageti, dan Wengker. Ia terbilang second land, tidak sepopuler tangguh-tangguh lainnya. Khususnya di wilayah Jawa Timur seperti tangguh Singosari, Kediri, Jenggala, Majapahit, Tuban, Blambangan. Ia akan selalu mendominasi dan selalu mansur untuk namanya. Padahal jarak keris Madiun sangat panjang seiring dengan tumbuh kembangnya budaya perkerisan di kerajaan Jawa. Dari sisi garapnya, keris Madiun itu memang juga disebut kaku, tidak seluas keris dari tangguh lain. Namun rancang bangun demikianlah yang seringkali jadi patokan penangguh, karena material besi maupun pamor keris Madiun itu memang mengikuti tren kala keris dibabat di tiap era kerajaan. Keris Madiun juga terkesan ganjil karena tidak sama dengan pakem keris pada umumnya. Semisal sogokannya dan belumbangan, selalu tidak pernah imbang antara kanan dan kirinya. Menarik ya. Pada gonjonya pun juga demikian. Ada keunikannya tersendiri. Perut gonjo tidak nampak terlalu tebal. Sedangkan sirah cecaknya berbentuk lancip. Ada tikel alis cenderung mencuat ke atas dengan lengkungan yang cukup tajam. Lambe gajah berkesan dumble seperti unda-undaan. Dan yang menarik, pusaka ini adalah di bagian gonjonya. Terdapat kinatah satu wedana relief gajah singa dari Kuningan Sari. Barangkali memang pada zaman dahulu menjadi pesanan khusus bagi ageman. Walaupun memang tidak populer dan tidak umum, bahkan tidak seindah keris lain, meskipun terdapat bekas kinatahnya pun bukan berarti keris Madiun tidak menarik. Kalangan tertentu menjadikan keris dengan tangguh Madiun itu sebagai salah satu yang wajib dimiliki. Mengapa demikian? Konon karena kewingitannya melengkapi pusaka tangguh pusaka-pusaka lainnya. Allahu a'lam.